Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah, Allah jumpakan lagi kita pada pembahasan series berikutnya. Kali ini kita akan membahas terkait Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kali ini fokus kita ada pada keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita memahami bahwa namanya keikhlasan itu biasanya kita harus melakukannya secara ringan, tidak ada yang berat di hati. Misalnya ketika kita menginfakkan uang 5.000 yang penting ikhlas, atau 1.000 yang penting ikhlas, daripada banyak-banyak tetapi berat di hati nanti tidak ikhlas. Nah, hal ini dipahami sebagai suatu bentuk keikhlasan. Jadi keikhlasan itu harus didukung dengan hati yang lapang, hati yang ringan, seperti itu. Padahal kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama terkait bagaimana kita memahami keikhlasan itu justru tidak berkaitan dengan ringan atau tidaknya hati kita dalam melakukan sebuah amal. Jadi ikhlas itu mengerjakan sesuatu yang baik, tentunya mengerjakan perbuatan yang diridhai Allah dengan mengharap ridho Allah, dengan mengharap pahala dari Allah, dan hanya karena Allah. Jadi tidak karena manusia, tidak karena ada seorang wanita, tidak hanya karena ada seorang yang ingin kita berikan image positif. Jadi ketika misalnya kita menyukai seseorang, kita mencoba untuk memberikan kesan yang baik kepada orang tuanya misalnya, bahwa kita ini adalah orang yang solih dan sebagainya. Nah, ikhlas itu terbebas dari hal-hal itu semua. Ikhlas itu ya hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, dan hanya karena Allah. Jadi tidak karena manusia dan yang lainnya. Nah, hal ini bisa kita pelajari dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagai Rasul ulul azmi, sebagai Rasul yang mendapatkan cobaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dibuatkan perjanjian misaqan ghalidzan, perjanjian yang sangat agung, karena begitu beratnya cobaan dan rintangan selama mereka melakukan dakwah, menyuruh manusia untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita sangat patut untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama berkaitan dengan masalah ikhlas ini, kita bisa belajar bagaimana Nabi Ibrahim itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Tetapi definisi yang pertama kita sebutkan bahwa ikhlas itu harus ringan, itu akan terjawab pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ada dua kisah. Yang pertama, kisah berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunggu lama sekali munculnya seorang pelanjut dakwah, generasi dakwah yang akan melanjutkan dakwah beliau ketika usia beliau sudah tua, ketika usia istri beliau Sayyidah Sarah sudah tua. Ini merisaukan beliau. Siapakah yang kelak akan melanjutkan dakwahnya, membimbing orang-orang yang tersesat dari jalan Allah untuk mengenal Allah, kalau dia sendiri tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Ibrahim sering berdoa kepada Allah agar diberikan pelanjut generasi ini. Nah, penantian ini sangat lama. Bahkan Sarah ini sampai pada tahap mungkin berputus asa bahwa setua ini belum juga dikaruniai anak, maka amat kecil kemungkinannya untuk bisa dikaruniai anak. Karena putus asa ini, akhirnya Sarah merelakan budaknya yang bernama Hajar.
Budak ini adalah pemberian seorang raja. Kalau disebutkan di dalam tafsir itu adalah raja di Mesir, Raja Fir'aun, memberikan hadiah seorang budak karena ketika itu, ketika dia akan berbuat tidak senonoh kepada Sarah, Allah melindunginya dan dia heran bagaimana mungkin ada orang yang dilindungi seperti ini. Akhirnya sebagai hadiah dan tidak sampai dilecehkan oleh raja tersebut, akhirnya Sarah dibebaskan dengan diberi budak. Nah, budak Hajar ini kemudian disampaikan kepada Ibrahim, wahai suamiku, umurku sudah tua, tetapi ternyata Allah belum memberikan keturunan. Nikahilah Hajar, semoga dengan engkau menikahinya, engkau akan mendapatkan seorang keturunan. Ibrahim menimbang-nimbang, akhirnya mengiyakan apa yang diminta oleh istrinya Sarah. Menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Dari pernikahan ini, alhamdulillah Allah mengaruniakan seorang anak yang diberi nama Ismail. Tetapi karena Ibrahim adalah salah satu nabi dan utusan Allah yang sangat patuh kepada Allah, maka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bersegera melaksanakan perintah tersebut. Nah, apa perintahnya? Perintahnya ketika Hajar berserta anaknya yang masih dalam susuan ini diminta oleh Allah agar Ibrahim mengajaknya berjalan ke sebuah tanah tandus tak bertuan yang bernama Bakkah atau Mekah. Nah, di sana Ibrahim alaihissalam berkendara berhari-hari melewati padang pasir dengan istri dan anaknya yang masih menyusu. Terus jalan. Sampailah mereka di suatu tanah yang disebut sebagai Bakkah atau kita mengenalnya Makkah hari ini. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati meninggalkan mereka tanpa sekata kata pun. Tidak ada kata-kata perpisahan. Ibrahim langsung berbalik membawa untanya, sementara Hajar dan putranya Ismail itu ditinggal di tanah yang tandus, di tanah yang tidak bertuan itu, di tanah yang tidak ada seorang pun di sana, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hajar dan Ismail hanya ditinggali beberapa butir kurma dan air, sisa perjalanan yang telah mereka gunakan selama di perjalanan. Hajar begitu kaget, bagaimana mungkin dia yang istrinya, dia yang bersama anaknya, dia yang bersama anak yang masih dalam susuan, itu harus ditinggalkan di tempat yang tidak bertuan. Tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Tidak ada air. Begitu kaget Hajar melihat Ibrahim meninggalkan dia dan anaknya. Lalu dikejarlah Ibrahim. Dikejar. Sambil terus ditanya, wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya mengapa dia tega meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus tidak bertuan. Sebenarnya Ibrahim tersayat-sayat hatinya. Dia juga kesulitan untuk menjawab apa yang harus dia katakan kepada istrinya. Kenapa dia harus meninggalkannya di sini? Nah, ternyata berat sekali menjalankan perintah Allah. Tetapi mau tidak mau ini harus dilakukan. Karena ini adalah perintah Allah. Ibrahim terus berjalan sementara hatinya tersayat-sayat dengan pertanyaan istrinya. Akhirnya tibalah Hajar pada suatu pertanyaan. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami
karena perintah Allah. Maka tanpa memandang wajah istrinya, dia hanya mengangguk dan berkata, iya. Maka tahulah Hajar bahwa ini adalah perintah Allah dan dia harus bersabar karenanya. Dan Ibrahim pun tentu harus bersabar menanggung perintah ini karena begitu berat baginya. Maka jawaban Hajar ketika Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah dan dia dijawab dengan anggukan dan perkataan iya, maka Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka berbaliklah Hajar menemani putranya yang sudah kehausan karena panasnya terik matahari di padang pasir. Ibrahim terus berjalan dengan hati yang tersayat-sayat. Kemudian sampailah dia di sebuah tempat yang namanya Saniyah. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, dari secuil kisah ini, pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri dan anaknya itu ringan hati atau berat hati? Jawabannya adalah berat. Namun ikhlaskah Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah ini? Ya, ikhlas. Dia menjalankan perintah Allah semata-mata demi mengharap ridha Allah, demi mengharap pahala dari Allah, demi mengharap ganjaran dari Allah. Dia tidak mengharapkan lainnya, tapi dia melakukannya dengan berat hati. Tetapi inilah ikhlas. Ikhlas tidak dinilai dari berat atau ringannya hati. Selama itu diniatkan karena Allah, maka itulah ikhlas. Maka definisi ikhlas harus ringan hati ini bertentangan dengan apa yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berat hati itu termasuk ikhlas jika hal itu diniatkan semata-mata karena Allah. Sebaliknya, ringan hati pun, misalnya ketika kita memberikan uang 10.000 misalnya, ringan hati, tidak ada rasa berat di hati, tetapi ketika itu diniatkan untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas tidak berkaitan dengan ringan atau beratnya hati. Kemudian yang kedua, setelah ditinggalkan, Ismail terus menangis, kurma juga sudah habis, air juga sudah habis. Maka Hajar terus berusaha mencari air untuk anaknya, untuk dia minum agar bisa menghasilkan ASI sehingga bisa diminumkan kepada anaknya, diberikan kepada anaknya Ismail. Tetapi Allah tidak serta-merta memberikan air yang sangat dihajatkan oleh Hajar. Allah ingin melihat usaha Hajar. Kemudian Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah terus sampai 7 kali, hingga ketika Hajar sudah hampir merasa putus asa atau sia-sia usahanya, Allah munculkan sebuah mata air dari kaki anaknya Ismail yang hari ini kita mengenalnya dengan Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, ketika itu Hajar mengatakan kepada air yang memancar begitu derasnya itu dengan kata-kata Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpul. Akhirnya air itu berkumpul di tempat itu. Dan disebutkan di dalam hadis, andai saja Hajar tidak berkata demikian atau dia tidak berusaha untuk mengumpulkan air itu, maka mata air itu akan mengalir, tidak terkumpul di sumur Zam-Zam seperti hari ini. Kemudian kisah yang kedua, bagaimana beratnya hati itu tidak menggambarkan ikhlas atau tidaknya seseorang.
Nabi Ibrahim alaihi salam dulu ketika lama tidak punya anak, begitu punya anak ditinggalkan di tanah yang tak bertuan. Kemudian yang kedua, ketika Ibrahim sudah lama tidak bertemu dengan anaknya karena dia harus meninggalkan di tanah Makkah, di tanah yang tidak bertuan itu, suatu ketika Ibrahim mengunjungi anak dan istrinya. Sudah belasan tahun dia tidak bertemu dengan anak dan istrinya. Namun ketika bertemu, Allah berikan mimpi yang tidak mengenakkan hatinya. Di mimpi itu, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Sampai 3 kali mimpi, akhirnya dia beritahukan mimpi itu kepada anaknya Ismail. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Aku telah bermimpi menyembelihmu karena perintah Allah. Kemudian Ismail menjawab, lakukanlah wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi begitu berat cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah lama tidak berjumpa, begitu berjumpa Allah berikan cobaan dengan perintah untuk menyembelihnya. Tetapi bagaimana sikap Ibrahim? Ibrahim taat. Ibrahim ikhlas melaksanakan perintah Allah walaupun terasa berat. Berat. Menyembelih anak itu berat, bukan hal yang mudah. Bahkan itu sampai mimpinya itu 3 kali baru dia mempercayai, baru Ibrahim mempercayai bahwa ini adalah mimpi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 2 kisah ini kita sekarang lebih memahami bahwa ikhlas itu sama sekali tidak berkaitan dengan ringan atau beratnya hati. Selama itu demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ikhlas. Seringan apapun hati kita, kalau kita mengharapkan dunia, kalau kita mengharapkan pujian orang, kalau kita mengharapkan sanjungan manusia, maka itu bukan yang namanya ikhlas. Kita cermati salah satu firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian pembahasan kita terkait ringan dan tidaknya itu tidak menentukan keikhlasan seseorang di dalam beramal. Sekali lagi, ikhlas itu mengerjakan suatu ibadah murni karena mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaat dan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di seri-seri ternyata berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.